Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-10, kita akan mempelajari tentang penulisan karya ilmiah, yaitu tentang penulisan proposal skripsi. Tujuan dari perkuliahan ini agar kalian nanti memiliki bekal tentang bagaimana cara-cara membuat skripsi ketika kalian menulis skripsi kelak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Dian Narita Kristina, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya bahwasanya penelitian itu sulit, ya. Tapi sebetulnya tidak sesulit yang Anda bayangkan. Asal Anda tahu trik-triknya. Dalam mengerjakan suatu penelitian ada tahapan-tahapannya. Apa saja itu? Tahapan yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang akan kita angkat. Idenya, topiknya, gagasan apa. Kita harus paham dulu. Dan kita yakin dapat mengerjakan ide-ide yang sudah kita tentukan. Kemudian yang kedua, gagasan atau ide tersebut dapat menemukan sebuah pertanyaan atau hal apa yang akan kita teliti dapat kita temukan dengan mudah. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu topiknya apa, kemudian kita tahu hal-hal apa saja yang akan kita cari dalam penelitian kita, maka hal yang ketiga adalah datanya itu mudah atau tidak untuk dicari. Nah, jika Anda kesulitan untuk menemukan data pendukungnya, mumpung masih tahap awal, bisa dipertimbangkan ulang untuk mencari ide yang lain atau judul yang lain. Kemudian yang keempat, setelah kita menemukan ide, setelah menemukan poin-poin apa yang akan dipertanyakan, yang akan kita teliti, dan kita tahu bagaimana cara pengumpulan datanya, agar penelitian kita valid, maka kita harus bisa menentukan metodologi yang tepat. Metode apa yang akan kita pergunakan dalam penelitian ini? Itu sebagai gambaran awalnya. Nah, untuk tahap yang pertama, bagaimana sih cara kita membuat proposal skripsi? Tahap yang pertama adalah kita menentukan judul terlebih dahulu. Nah, karena kita ini jurusan akuntansi atau manajemen ya, kebanyakan, maka Ibu memberikan judul contohnya seperti akuntansi atau manajemen. Untuk menentukan judul, maka hal yang pertama kita lakukan, kita tentukan konsentrasinya dulu. Sebagai contoh, misalkan untuk jurusan akuntansi. Akuntansi itu banyak jurusannya. Contohnya ada konsentrasi keuangan, konsentrasi manajerial, ada sistem informasi akuntansi, dan ada akuntansi sektor publik dan perpajakan. Karena Anda semuanya masih semester 1, mungkin bingung, akuntansi keuangan itu yang bagaimana, manajerial yang bagaimana, dan seterusnya. Anda semua bisa mengecek di Google, ya, keuangan, oh nantinya mengarahnya kepada fokusnya yang ini, akuntansi manajerial fokusnya pada yang ini. Setelah kalian browsing semuanya, kita akan mengetahui, oh saya yang mudah mengangkat tentang konsentrasi yang ini. Contoh, saya mengangkat akuntansi keuangan yang mudah, misalkan begitu. Tapi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya, belum tentu konsentrasi yang dianggap mudah itu sama. Kemudian yang kedua tentang jurusan manajemen, sama seperti yang jurusan akuntansi yang tadi. Jurusan manajemen memiliki banyak konsentrasi juga. Ada yang manajemen keuangan, ada manajemen SDM, pemasaran, sampai dengan manajemen retail. Ini yang bagaimana bisa kalian browsing juga, ya. Dipilih salah satu di antara sekian banyak yang menurut Anda yang paling mudah yang mana. Nah, Bu, saya masih bingung pilih konsentrasi yang mana, gambarannya yang bagaimana. Saya tidak bisa membuat judul. Ingat, itu bukan sebuah alasan. Karena masih ada cara lain untuk kita bisa menentukan judul skripsi. Caranya bagaimana? Kita mencari sebuah referensi. Dari mana? Dari jurnal atau skripsi yang sudah ada. Yang pernah menulis skripsi itu ada berpuluh-puluh ribu orang. Ya, bagaimana cara mencarinya? Sangat mudah sekali. Kita bisa browsing lewat Google. Kita cari yang namanya ini, Google Cendikia, ya. Google Cendikia atau nanti ada Google apa namanya? Ibu lupa namanya. Kita pakai Google Cendikia saja. Nah, di sini kita ambil Google Cendikia yang paling atas. Kita browsingkan judulnya yang akan kita cari. Contoh, misalkan penelitian akuntansi keuangan.
Ketika klik kita penelitian akuntansi keuangan, maka akan banyak sekali muncul tentang judul-judulnya di sini. Contoh, misalkan di sini, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada usaha kecil dan menengah. Kemudian ada lagi, apa lagi di sini? Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Nah, caranya bagaimana, Bu? Caranya mudah sekali. Kita ubah, misalkan sudah terpepet ya, kita ubah salah satu variabel atau beberapa variabel yang ada di dalamnya. Contoh, misalkan di sini, nah, pengaruh kompetensi SDM, ini variabel 1 kan, penerasan SAP, variabel 2, sistem akuntansi keuangan daerah, variabel 3, terhadap kualitas laporan keuangan daerah ini adalah variabel yang berbeda lagi ya. Ini akan kita ubah. Contoh, misalkan diambil salah satu saja. Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan di mana daerahnya diganti di sini di Kabupaten Jember. Sudah berbeda hasilnya nanti. Nah, atau ini diganti misalkan pengaruh penghonoran, misalkan pengaruh honor terhadap pengerjaan apa? Kualitas laporan keuangan daerah dan seterusnya. Variabel-variabel ini bisa kita ganti sesuai dengan minat kita, ya. Nah, kemudian coba kita kembali lagi pada PPT yang tadi. Setelah kita menggunakan referensi, ya, ada hal yang penting juga perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu tentang ini adalah judul yang kita buat itu diusahakan sederhana dan sesuai dengan kemampuan. Kita harus bisa mengukur kemampuan diri dalam memilih judul. Jadi di sini kita tidak bisa menyamakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Yang satu bilangnya, oh ini tidak menarik, satunya lagi menarik. Saya memilih judul yang up to date, yang begini, yang begitu. Padahal kalau kita mengikuti mereka dan kita merasa tidak mampu, maka ketika pengerjaan skripsinya nanti kita akan merasa kesulitan. Tapi jika ada mahasiswa yang ingin mendapatkan judul yang sangat bagus, menurut dia sangat berbobot, tapi sulit untuk ditemukan, tapi itu jadi tantangan bagi mereka, bagi dia, itu adalah hal-hal yang sah-sah saja, asalkan dia merasa mampu untuk mengerjakannya. Karena untuk mengerjakan skripsi bukan perihal 1 atau 2 hari dan berbulan-bulan di sini. Ya, sebagai contoh halnya saya begini dulu ketika masih kuliah S1. Dulu saya membuat judul tentang tindak tutur hakim pada sidang kasus korupsi kas daerah Kabupaten Jember. Nah, kenapa teman-teman saya dulu mengatakan skripsinya kok sangat berat sekali? Menurut saya tidak. Kenapa? Tindak tutur kan hanya berbicara, cara berbicaranya hakim. Saya bisa mengambil rekamannya ketika itu disiarkan live ya di Prosalina. Jadi data saya ambil bisa diambil dari Prosalina karena mereka menyiarkan secara langsung. Dari segi data saya tidak kesulitan apapun. Kemudian dari segi pengambilan foto atau segala sesuatunya saya bisa hadir langsung ketika persidangan. Kemudian dari segi materi saya juga mampu. Ya, dari situ jadi bisa dijadikan tolak ukur oleh Anda juga. Ketika saya mampu, nggak usah memikirkan orang lain. Karena kemampuan orang satu dan orang lain itu tidak sama. Dan ketika kita memikirkan datanya mudah, ya sudah, itu yang kita fokuskan. Oke? Oke, selanjutnya lagi menentukan variabel. Dalam judul itu ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Nah, variabel bebas, variabel yang mempengaruhi variabel lain, yaitu variabel yang inti. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, ya. Di situ ada variabel penyerta. Nah, contohnya langkah-langkah membuat judulnya bagaimana? Menentukan konsentrasinya dulu, milih yang tadi kalau akuntansi apa? Contohnya akuntansi keuangan. Kalau yang
manajemen pilih juga manajemen apa. Kemudian contohnya sebagai ini, faktor karakteristik dan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sampai 2013. Pertama, variabel bebasnya adalah karakteristik dan akuntabilitas. Ini kan yang inti. Faktor karakteristik dan tingkat akuntabilitas. Ini inti. Yang terikat yang bagaimana? Intinya ada kata apa terhadap biasanya begitu atau penyertanya. Di sini penyertanya adalah laporan keuangan. Jadi ini disebut variabel bebas dan ini variabel terikat. Nah, setelah ada variabel bebas dan ada variabel terikat, ada hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Di sini ada yang mengatakan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Jadi, yang ada di Jawa Tengah ini yang diteliti. Anda misalkan ingin mengganti di sini, boleh saja. Kemudian di sini juga ada penentuan eh, penentuan tahun. Di sini tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Maka di sini yang diteliti hanya tahun di sini. Kenapa harus ditentukan tahun berapa? Nah, karena apabila tidak ada penentuan tahunnya berapa, maka yang diteliti adalah seluruhnya, seluruh tahunnya yang ada. Nah, ini juga tidak ada juga yang perlu ditampilkan di sini. Bisa tanpa ditampilkan pada layar juga, tapi bisa ditampilkan pada keterangan pada bagian pendahuluan. Nah, apabila Anda bingung, bisa dilihat contoh yang ini. Contoh lain selain perihal tentang ekonomi ya. Contohnya begini. Pengaruh kenakalan remaja terhadap minat kuliah di Setia Mandala tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Nah, ini apa? Pengaruh kenakalan remaja di sini adalah variabel bebas. Nah, sedangkan untuk yang minat kuliah di sini adalah variabel terikatnya. Nah, di sini harus ditemukan lokasinya di mana. Oh, di Setia Mandala. Kemudian tahun ditelitinya kapan? Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Ini contoh simpelnya. Dan hal seperti inilah yang nantinya akan Anda buat. Oke. Nah, ketika Anda bingung nanti untuk menjadikan referensi, bisa kalian browsing pakai menggunakan Google Scholar atau dengan Google Cendekia. Oke, selamat mengerjakan.